Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Anggit Heliosinova di siaran Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Ya, hari ini spesial saya sendirian ya sebagai pembawa acara siaran Bongas Ngerumpi hari ini Jumat tanggal 18 Desember 2020 ya. Karena hari ini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan lomba dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia Kecamatan Bongas tahun 2020. Nah, karena memang walaupun lomba-lombanya sudah sudah di-up di media sosial, tetapi memang banyak yang belum mengetahui informasi selengkapnya. Oleh karena itu, siaran Bongas Ngerumpi spesial untuk penjelasan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lomba-lomba tersebut kami siarkan hari ini. Nah, seperti biasa, teman-teman yang sudah bergabung di sini dalam siaran Bongas Ngerumpi, silahkan untuk memenuhi syarat dan ketentuan untuk dipilih sebagai penonton interaktif yang akan mendapatkan giveaway berupa pulsa senilai Rp10.000 dari kami, tim media sosial Remaja Bongas Peduli Kespro. Nah, gimana sih cara untuk mendapatkan pulsa dari kami gitu loh ya. Caranya gampang banget. Yang pertama, teman-teman harus menyatakan hadir di kolom komentar, kemudian share siaran Bongas Ngerumpi hari ini, dan kemudian teman-teman silahkan tag 5 orang teman di kolom komentar supaya semakin banyak yang nonton siaran hari ini. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ikuti siaran hari ini dari awal sampai akhir sesi. Nah, kemudian akan dipilih penonton interaktif selama siaran berlangsung. Nah, jadi selama siaran berlangsung, teman-teman yang nonton boleh banget untuk bertanya seputar kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, nafsa, atau gender. Bahkan teman-teman yang ingin mengikuti lomba, boleh banget langsung menanyakan jika ada ketentuan yang belum jelas menurut teman-temannya. Itu dia. Nah, kemudian nih teman-teman, sebelum saya melanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan bacakan dulu. Ini sudah ada beberapa orang yang menyatakan hadir. Ada Zahra Nimon hadir katanya. Ada Dani Rahman, halo, hadir. Ada lagi Supriyanto katanya. Asar teh, iya, ini sudah tadi kita sudah menunggu azan selesai, jadi makanya di sini tadi sudah azan, makanya kita sudah melaksanakan siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Nah, teman-teman, jadi teman-teman nanti mohon simak penjelasan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis rangkaian lomba peringatan Hari AIDS Sedunia di Kecamatan Bongas tahun 2020 ini, supaya teman-teman yang ingin mengikuti lombanya bisa lebih semangat, bisa lebih jelas apa saja sih syarat dan ketentuannya, apa aja sih ketentuan penilaiannya, bagaimana sih sistem lombanya dan prosesnya dan waktunya ya teman-teman. Itu teman-teman boleh banget ya. Terus juga nih ada lagi dari Kang Dani nih, semangat meskipun sendirian siarannya. Ya pasti dong ya, walaupun sendirian tetap semangat. Oke, nah teman-teman ya, untuk sekedar informasi dan mengingatkan kembali bahwa Hari AIDS Sedunia itu setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 1 Desember ya. Jadi 1 Desember. Nah, kok masih ada gitu loh kegiatan peringatan Hari AIDS-nya, karena memang di Kecamatan Bongas ini setiap tahunnya itu selalu memperingati Hari AIDS Sedunia. Nah, tapi mungkin tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya kita bisa merayakan lagi, bukan merayakan ya, kita bisa memperingati dengan bersama-sama berkumpul untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan pengetahuan terkait HIV/AIDS. Tetapi tahun ini kita tidak bisa melaksanakannya karena situasi pandemi COVID-19 yang memang belum berakhir.
Jadi teman-teman, sebelum ke pembahasan selanjutnya juga saya ingatkan bahwa memang kita tetap harus menjaga kesehatan kita dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian juga teman-teman harus ingat, harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, M yang ketiga mencuci tangan. Nah, teman-teman, di sini sebenarnya peringatan Hari AIDS Sedunia itu diperingati setiap tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Nah, tahun ini juga kami sudah memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember 2020 dengan melakukan kampanye Twibon, peringatan Hari AIDS Sedunia Kecamatan Bongas tahun 2020, yang diikuti oleh 474 lapisan masyarakat yang berpartisipasi melakukan kampanye di media sosial, baik melalui Facebook, baik melalui Instagram, maupun status di WhatsApp-nya gitu loh. Jadi terima kasih kepada 474 orang yang sudah mengkampanyekan peringatan Hari AIDS Sedunia melalui Twibon kami. Dan di luar itu saya yakin banyak sekali remaja-remaja, bahkan seluruh lapisan masyarakat yang mengetahui, yang peduli, yang sadar akan HIV AIDS itu juga ikut memperingati Hari AIDS Sedunia pada saat tanggal 1 Desember 2020. Nah, peringatan Hari AIDS Sedunia Kecamatan Bongas tahun 2020 ini mengangkat tema perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas. Ya, dengan tema perkuat kolaborasi, tingkatkan solidaritas, itu merupakan tema Hari AIDS Sedunia tingkat internasionalnya. Ya, jadi memang kalau dilihat dari temanya aja sudah, kata-katanya sudah ada perkuat kolaborasi, artinya yang namanya kolaborasi berarti kerjasama antar seluruh elemen lapisan masyarakat, yang artinya remaja, stakeholder, pemerintahan, masyarakat umum, dan lain sebagainya itu terlibat untuk berkolaborasi menghentikan penularan virus HIV AIDS dengan tadi meningkatkan pengetahuan gitu, mencegah penularannya. Kemudian apa? Tingkatkan solidaritas juga. Jadi meningkatkan solidaritas antar sesama gitu loh. Kita sebagai manusia, orang dengan HIV AIDS juga sama kedudukannya gitu loh. Kita harus bisa meningkatkan solidaritas antar sesama itu. Nah, kemudian sasarannya siapa saja? Nah, sasarannya di sini itu kita menyasar remaja khususnya, baik remaja sekolah maupun remaja komunitas. Kemudian juga kita menyasar sasaran kita juga ada guru, ada juga motekar, ada juga tenaga kesehatan, dan stakeholder tingkat kecamatan Bongas itu. Kemudian rangkaian kegiatannya, kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan yang sudah kita lakukan dari bulan November 2020. Artinya kalau seandainya dimulai dari bulan November, berarti sudah berjalan 2 bulan, hampir 2 bulan ya. Ini 1 bulan setengah lah ya, kita lagi 2 bulan. Nah, yang pertama itu adalah gerak YKB. Nah, gerak YKB ini merupakan gerakan suluh YKB. Artinya gerakan mengkampanyekan informasi seputar HIV AIDS baik melalui media sosial ataupun secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Yayasan Kusuma Bongas bekerja sama dengan pemerintahan Kecamatan Bongas dan Puskesmas Bongas serta Puskesmas Sidang Mulia tentunya. Nah, gerakan suluh ini bukan hanya tentang seputar HIV saja, banyak kegiatan atau kampanye atau informasi yang diberikan selain HIV AIDS. Nah, kemudian ada kegiatan, rangkaian kegiatan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba di sini yang akan saya jelaskan terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Kemudian akan ada acara talk show yang akan menjadi puncak dari acara atau kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 di Kecamatan Bongas. Nah, itu dia teman-teman yang akan kita bahas hari ini. Di sini ada lagi nih Teh Nur Rohmah hadir katanya. Terus ada Kang Hafif Ladis hadir. Nah, teman-teman yang sudah hadir ini boleh sekali untuk
bertanya, dan jangan lupa untuk share siaran hari ini, dan juga jangan lupa tag teman-teman yang lainnya agar semakin banyak yang menonton siaran hari ini. Karena informasi yang akan saya sampaikan dalam siaran kali ini itu sangat penting sekali terkait petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis lomba-lomba peringatan Hari AIDS sedunia. Nah, teman-teman di sini, yang pertama itu ada rangkaian lomba yang pertama, yaitu lomba Step by Step Dance for Life. Nah, lomba Step by Step Dance for Life ini diperuntukkan untuk seluruh remaja di Kecamatan Bongas. Artinya remaja di Kecamatan Bongas itu berarti remaja berusia 10 sampai 24 tahun ya, baik itu yang masih sekolah ya ataupun yang sudah lulus sekolah, artinya alumni ya. Nah, bagaimana ketentuannya? Yang pertama, itu lomba ini bersifat tim. Satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang ya, gabungan, boleh digabung antara laki-laki dan perempuan yang merupakan satu sekolah. Artinya satu sekolah atau satu komunitas gitu loh ya. Jadi artinya contoh dari SMP Negeri 1 Bongas gitu loh. Karena tadi diperbolehkan untuk menyertakan alumni, berarti teman-teman boleh menyertakan alumni dari SMP Negeri 1 Bongas yang dimana di sekolah tingkat SMA-nya dia tidak mengikuti lomba yang sama. Tapi tidak boleh dominan ya teman-teman. Jadi artinya kalau seandainya dalam satu tim itu memilih untuk 3 orang, artinya alumninya cukup hanya 1 orang. Kalau seandainya satu timnya isinya 5 orang, berarti hanya cukup maksimal sekali 2 orang. Nah, itu adalah ketentuan untuk pesertanya. Jadi, satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang, gabungan boleh antara laki-laki dan perempuan, dan boleh juga menyertakan alumni dari sekolah tersebut, tetapi tidak boleh mendominasi. Artinya jumlahnya tidak boleh lebih banyak dari siswa di sekolah tersebut. Nah, kemudian peserta itu wajib follow fanpage Remaja Bongas Peduli Kestro atau Instagram Sobat Repro. Ini persyaratan yang wajib. Kemudian, lomba dalam bentuk video tutorial Dance for Life yang dibuat sejak peserta mendaftar sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, kalau seandainya dihitung sekarang tanggal 18 sampai tanggal 31 masih ada sekitar 13 hari lagi untuk teman-teman mempersiapkan video untuk mengikuti lomba Step by Step Dance for Life ini. Nah, gimana sih Mbak bentuk videonya? Isinya apa videonya? Nah, videonya ini berisi tentang tutorial, artinya gerakan step by stepnya gerakan Dance for Life. Artinya masing-masing drill itu harus dijelaskan sampai menjadi satu rangkaian Dance for Life Indonesia. Artinya nanti di akhir videonya, setelah semua gerakan sudah dijelaskan step by stepnya, nanti di akhir sesi silahkan teman-teman tampilkan, disatukan menjadi satu dengan bentuk atau musik Dance for Life Indonesia gitu. Kemudian untuk kostum itu peserta dibebaskan, tetapi harus rapih dan sopan. Dan tentunya karena ada 3 sampai 5 orang, artinya harus memenuhi protokol kesehatan. Bisa memakai masker, jaga jarak, itu harus ya teman-teman. Nah, kemudian juga ini video tutorialnya kalau sudah selesai dibuat diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 31 Desember 2020. Kemudian video itu akan diupload oleh kami panitia di channel YouTube Kusuma Bongas. Nah, nanti teman-teman di sana boleh melakukan ibaratnya ajak teman-teman yang lainnya untuk menonton video tutorial Dance for Life yang teman-teman sudah buat. Nah, terus Mbak, ketentuan penilaiannya bagaimana Mbak? Nah, yang pertama ketentuan penilaiannya yaitu 1 itu adalah ketepatan gerakan. Jadi gerakannya harus tepat.
karena sudah beberapa tahun ya, dari tahun 2006, dari tahun 2015 Dance for Life ini diperkenalkan di Kecamatan Bongas, dikampanyekan setiap tahunnya dengan jumlah peserta yang luar biasa dari masing-masing sekolah. Jadi video tutorial ini sangat perlu untuk kita miliki gitu loh. Jadi yang pertama adalah ketepatan gerakan. Jadi gerakannya tepat atau tidak. Yang kedua ada kekompakan. Jadi antar timnya, anggota timnya itu apakah kompak gerakannya atau tidak. Kemudian ada power. Power artinya semangatnya, kekuatannya gitu, kekuatan gerakannya. Kemudian ada ekspresi dan kostum. Nah, untuk penilaian tambahannya itu didapat dari banyaknya like dan share yang ada di video yang sudah diupload itu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada lagi yang menyapa ya. Ini dari Abdi Ibrahim, pengen dibaturi beli Mbak. Wah, ini kalau seandainya Abdi Ibrahim mau menemani, sangat menerima sekali ya. Jadi Abdi Ibrahim ini merupakan alumni peer educator dari SMK Negeri 1 Bongas. Dia juga merupakan salah satu pendidik sebaya yang angkatan keberapa ya? Angkatan ketiga kalau nggak salah. Dia juga pasti mengenal tentang Dance for Life. Makanya ibaratnya Dance for Life ini sudah banyak sekali generasi lapisannya gitu ya yang mengenal gitu. Nah, terus juga ada lagi nih pertanyaan dari Kang Supriyanto. Kalau dari luar Bongas gimana? Nah, kalau yang dari luar Bongas itu boleh saja mengikuti, tetapi harus bergabung dengan komunitas yang ada, komunitas nih ya, maksudnya khususnya yang sudah lulus sekolah, komunitas atau sekolah jangkauan kita, maksudnya yang ada di Kecamatan Bongas, begitu. Kecuali ini untuk lomba Dance for Life ya. Kalau untuk lomba yang bersifatnya individu, kita juga akan memperbolehkan gitu loh. Kalau yang sifatnya individu itu boleh ya. Nah, terima kasih ini Kang Supriyanto sudah mengajukan pertanyaan. Untuk teman-teman yang lainnya kalau mau bertanya boleh banget, silahkan tinggal klik di ketik di kolom komentar ya. Nah, kemudian untuk lomba yang selanjutnya, tadi lomba step by step Dance for Life ya. Sekarang untuk lomba selanjutnya adalah lomba kampanye poster HIV AIDS. Nah, lomba ini bersifat individu. Nah, tadi untuk Kang Supriyanto, boleh sekali mengikuti lomba kampanye poster HIV AIDS karena sifatnya individu. Ini terbuka untuk seluruh remaja, artinya seseorang yang berusia 10 sampai 24 tahun ya. Di Kecamatan Bongas maupun di luar Kecamatan Bongas ya artinya. Kemudian posternya seperti apa Mbak? Jadi posternya boleh dibuat manual atau berupa desain poster. Tetapi tadi karena yang kita lombakan itu bukan posternya saja, tetapi di sini ada lomba kampanye poster. Artinya poster yang sudah teman-teman buat itu harus dikampanyekan melalui media sosial. Baik itu melalui Facebook, baik itu melalui Instagram. Nah, tadi lomba ini bersifat individu. Nah, syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta wajib follow fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro atau Instagram Sobat Repro. Itu persyaratan yang wajib. Yang kedua, poster berupa boleh berupa desain digital atau manual yang kemudian difoto yang dibuat di rumah masing-masing sejak peserta mendaftar sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, setelah sudah dibuat, upload atau yang tadi manual difoto, nanti foto tersebut atau desain poster tersebut diupload ya, baik di media sosial Facebook atau Instagram paling lambat itu pada tanggal 31 Desember 2020 ya. Uploadnya menggunakan akun media sosial masing-masing dengan disertai caption ya. Caption berupa kampanye poster yang sudah teman-teman buat. Artinya isi posternya apa? Teman-teman jelaskan di situ.
Jadi karena bukan poster yang kita lombakan, tetapi kampanye posternya yang kita lombakan, jadi teman-teman diharapkan untuk memberikan caption yang menjelaskan tentang isi dari poster tersebut. Nah, kemudian juga harus disertai dengan hashtag, ya. Nih, hashtagnya perlu diperhatikan teman-teman. Hashtagnya tagar gerak YKB, tagar kampanye HIV/AIDS, tagar Hari AIDS Sedunia, tagar lagi Hari AIDS Sedunia 2020, tagar lagi Remaja Bongas Peduli Kespro, tagar Sobat Repro, kemudian tandai atau tag fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro atau Instagram Sobat Repro. Itu teman-teman. Kemudian ketentuan penilaiannya bagaimana Mbak? Nah, ketentuan penilaiannya yang pertama adalah kesesuaian tema. Kalau dilihat dari judul lombanya saja sudah kelihatan bahwa temanya adalah tentang HIV/AIDS, tidak melebar kemana-mana. Ya, kemudian kreativitas desainnya, kreativitas posternya, terus kampanye yang dilakukan dan kesesuaian ketentuan. Jadi apakah sesuai dengan syarat dan ketentuan tadi, ya. Nah, kemudian banyaknya like, share, dan komentar dalam postingan menjadi penilaian tambahan, bukan menjadi penilaian utama. Nah, itu adalah untuk lomba kampanye poster HIV/AIDS. Terus ini ada lagi. Oh, ini kata Teh Nur Rohma, pengen ikut tapi nggak ada tim. Jangan sedih Teh, karena nanti walaupun nggak bisa ikut lomba yang bersifatnya tim, tapi Teteh ini Tenung ya, Teteh ini bisa ikut lomba yang sifatnya individu. Karena kita juga selain lomba yang bersifatnya tim, ada juga lomba yang sifatnya individu gitu. Nah, kemudian nih, setelah lomba kampanye poster, kemudian kita ada lomba Ayo Tulis Aksimu. Nah, ini lomba Ayo Tulis Aksimu adalah lomba yang bersifat individu juga. Kategorinya untuk seluruh remaja yang sudah melakukan aksi untuk melakukan penyebaran informasi seputar kesehatan reproduksi, nafsa, gender, maupun HIV/AIDS kepada teman sebayanya, ya. Jadi digarisbawahi seluruh remaja yang sudah melakukan aksi. Nah, karena tadi bersifat individu lombanya, ya, syarat dan ketentuan yang pertama yaitu nih, peserta wajib untuk follow atau mengikuti fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro dan Instagram @sobatrepro. Itu yang wajib, persyaratan yang pertama. Kemudian aksi yang sudah dilakukan, yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman remaja semuanya ini dituangkan dalam karya tulis, ya. Ada minimalnya tapi teman-teman, minimal 500 kata dan dibuat dalam file artinya file dokumen ya, gitu, diketik. Nah, kemudian karya tulisnya dikirimkan melalui WhatsApp yang sudah berbentuk dokumen tersebut atau email panitia penyelenggara. Nanti untuk nomor WhatsApp dan emailnya sudah tertera di pengumuman yang akan disebarkan setelah siaran Bongas Ngerumpi selesai. Kemudian nih, boleh menggunakan bahasa yang tidak baku tetapi tidak alay atau lebay. Artinya jangan bahasa yang milenial kayak apa ya? Kayak assalamualaikum cuman di mikum, iya, gitu, itu adalah bahasa alay atau lebay ya. Jadi boleh pakai bahasa yang nggak baku tetapi jangan alay atau jangan lebay gitu ya. Kemudian ketentuan penilaiannya bagaimana Mbak? Nah, ketentuan penilaiannya ini yang dinilai adalah isi karya tulisnya. Artinya kualitas kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Kualitas, sekali lagi, bukan kuantitas. Bukan seberapa banyaknya, bukan berapa jumlah yang sudah teman-teman lakukan gitu, berapa banyak yang sudah teman-teman sebarkan informasinya ke berapa orang, itu tidak seperti itu. Kata Nung, jangan teteh abe. Aduh, Nung nggak apa-apa ya, sekarang lagi teteh dulu manggilnya.
Nah, kemudian nih, ada lagi setelah lomba Ayo Tulis Aksimu, ada lomba satu lagi, ada lomba pemilihan Duta Kespro Kecamatan Bongas tahun 2020. Nah, untuk pemilihan Duta Kespro ini merupakan lomba yang dikhususkan untuk para peer educator Kecamatan Bongas atau pendidik sebaya Kecamatan Bongas. Ya. Nah, mereka ini siapa sih? Mereka ini adalah perwakilan dari 9 sekolah di Kecamatan Bongas yang sudah tergabung menjadi peer educator, artinya sudah pernah mengikuti kegiatan pelatihan atau pertemuan PE. Itu adalah PE kita gitu di Kecamatan Bongas. Nah, ini merupakan bersifat individu yang merupakan peer educator tadi syaratnya. Kemudian syarat selanjutnya juga PE tersebut menginformasikan akun media sosial yang digunakan kepada panitia kami, gitu kan. Kemudian teman-teman PE juga menceritakan pengalamannya melalui karya Ayo Tulis Aksimu. Jadi PE ini sudah pasti mengirimkan karya tulis Ayo Tulis Aksimu, karena aksi yang sudah mereka lakukan itu dituangkan dalam karya tulis tersebut. Nah, kemudian secara aktif menyebarkan informasi seputar kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, nafsa, dan gender melalui akun media sosial masing-masing. Nah, kemudian penyebaran informasi juga bisa dilakukan secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan bisa juga dilaksanakan secara virtual dengan dibuktikan dokumentasi kegiatan. Artinya secara virtual itu dilakukan melalui media sosial. Nah, kemudian aktif melakukan kampanye Dance for Life, baik secara langsung maupun secara virtual juga. Nah, untuk ketentuan penilaian atau dalam pemilihan Duta Kespro ini ditentukan tadi aktif melakukan kegiatan penyebaran informasi, dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai PE dengan baik. Ini memang sebuah pemilihan yang sulit bagi kami panitia dalam situasi pandemi COVID-19 karena tidak bisa memonitoring secara langsung kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh para peer educator kami. Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk tetap melakukan pemilihan Duta Kespro Kecamatan Bongas tahun 2020 demi meningkatnya kesadaran serta pengetahuan dan wawasan remaja di Kecamatan Bongas khususnya. Nah, terus nih selanjutnya, selain lomba tadi ada juga nih lomba TikTok Challenge kampanye edukasi. Nah, ini merupakan lomba bersifat individu ya, kategorinya remaja umum. Artinya remaja umum itu terbuka untuk seluruh remaja yang berusia 10 sampai 24 tahun, baik itu di Kecamatan Bongas maupun di luar Kecamatan Bongas. Tadi digaris bawahi lombanya adalah lomba TikTok Challenge kampanye edukasi. Ya. Syarat dan ketentuannya bagaimana, Mbak? Nah, syarat dan ketentuannya yaitu yang pertama, teman-teman membuat video TikTok berisi edukasi tentang Kespro, HIV/AIDS, nafsa, dan gender dengan durasi minimal 1 menit. Memang sih kalau seandainya TikTok itu nggak bisa lama-lama karena memang di TikTok itu aplikasinya memang paling lama 1 menit. Kemudian video itu diupload melalui akun media sosial masing-masing, dalam arti menggunakan akun pribadi baik di Facebook maupun Instagram ya, paling lambat tanggal 31 Desember 2020 dengan tag atau dengan menandai fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro atau Instagram Sobat Repro. Jangan lupa diberikan caption yang menarik dan hashtag yang sudah ditentukan, yaitu tagar TikTok Challenge, tagar edukasi, tagar Hari AIDS Sedunia, tagar Hari AIDS Sedunia 2020, tagar Remaja Bongas Peduli Kespro, tagar Sobat Repro. Nah, kemudian video yang sudah teman-teman berikan atau sudah teman-teman upload ini juga dikirim ke panitia paling lambat tanggal 31 Desember 2020, dapat melalui email maupun WhatsApp ya kalau seandainya memungkinkan, dan boleh juga diserahkan secara langsung ke kantor Yayasan Kusuma Bongas dengan tetap memperhatikan atau menerapkan protokol kesehatan.
Nah, ketentuan penilaiannya bagaimana, Mbak? Nah, ketentuannya, teman-teman, yang pertama adalah kreativitas dan edukasi yang disampaikan. Kemudian, banyaknya like, share, dan komentar dalam postingan menjadi nilai tambahan bagi teman-teman. Nah, itu adalah beberapa kegiatan rangkaian lomba peringatan Hari AIDS Sedunia di Kecamatan Bongas tahun 2020. Bagi para penonton yang sekarang masih setia menonton, silahkan kalau ada yang ingin dipertanyakan boleh langsung ditanyakan, sembari saya juga menginformasikan terkait kesehatan reproduksi ya. Tetapi sebelum itu saya juga akan tetap menerima pertanyaan-pertanyaan seputar lomba-lomba peringatan Hari AIDS Sedunia itu. Dan tetap nanti nanti di akhir sesi nanti saya juga kalau seandainya memungkinkan akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan kuis. Jika tidak memungkinkan maka saya akan memilih penonton interaktif selama siaran berlangsung. Oke, nah ini Oke, nah karena selama siaran berlangsung akan dipilih penonton terinteraktif, makanya teman-teman boleh langsung bertanya jika ada pertanyaan seputar lomba-lomba peringatan Hari AIDS Sedunia atau tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Gitu. Nah teman-teman, kalau seandainya memang siaran Bongas Ngerumpi kita hari ini tidak banyak pembahasannya memang, tetapi saya rasa informasi ini sangat penting untuk disampaikan kepada seluruh remaja yang ingin mengikuti siaran Bongas Ngerumpi, ingin mengikuti lomba-lomba peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 di Kecamatan Bongas. Nah, kemudian juga euforia untuk memperingati Hari AIDS Sedunia ini harus tetap dijaga teman-teman, karena sebenarnya kalau dikorelasikan atau coba disamakan gitu antara HIV AIDS dengan COVID-19 sebenarnya sama gitu loh. Ya ada mirip-miripnya lah ya. Kalau diingat-ingat kembali gitu, Kecamatan Bongas tetap menduduki peringkat teratas untuk angka kasus HIV atau AIDS gitu loh di Kabupaten Indramayu. Jadi memang Kecamatan Bongas ini masih sebagai penyumbang terbesar gitu angka kasus HIV AIDS. Jadi makanya kepada seluruh remaja bahkan lapisan masyarakat yang mengetahui informasi terkait HIV AIDS, jangan bosan atau jangan hanya menyimpan ilmu tersebut. Teman-teman boleh untuk membagikannya ke saudara, teman kita, keluarga gitu loh, sebagai bentuk rasa peduli kita terhadap sesama, supaya makin banyak informasi yang kita sebarkan gitu loh, makin banyak orang yang tahu tentang HIV AIDS, itu akan semakin meningkatkan kesadaran orang-orang terdekat kita terutama tentang bahaya HIV AIDS gitu. Nah, oke teman-teman, di sini saya masih menunggu beberapa pertanyaan yang mungkin muncul karena penjelasan yang kurang dari saya, atau memang ada yang ingin ditanyakan seputar kesehatan reproduksi gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan dari Budina Ferdiana. Maaf baru gabung, Mbak Anggit jadinya tanggal berapa lombanya? Setiap lomba mengirimkan paling terakhir kapan? Terima kasih. Terima kasih Budina atas pertanyaannya. Jadi untuk seluruh lomba peringatan Hari AIDS Sedunia Kecamatan Bongas tahun 2020 akan ditutup dan paling lambat dikumpulkan atau diserahkan kepada panitia pada tanggal 31 Desember 2020.
Itu ya Ibu Dina, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang masih nanti kalau seandainya masih ingin ada yang ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, teman-teman boleh langsung inbox ya, inbox fanpage Remaja Bongas Peduli Kespro atau DM Instagram Sobat Repro untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia Kecamatan Bungas tahun 2020. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pembawa acara siaran Bongas Ngerumpi hari ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa memperjelas, bisa meningkatkan, bisa memotivasi semangat teman-teman untuk memperingati Hari AIDS Sedunia tahun 2020 di Kecamatan Bungas yang belum berakhir. Artinya euforianya masih harus dijaga teman-teman. Jadi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam banyak banget kesalahan yang dilakukan baik secara perkataan maupun sikap saya gitu loh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.